Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagha a'malana ila akhir syahr Ramadan alladzi an'ama 'alaina bi katsirin min an-ni'am wa minha ni'matul iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil ayyam sayyidil Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita bisa sampai di penghujung Ramadan. Menurut sebagian sekarang adalah malam ganjil. Sebagian yang lain mungkin malam genap. Katakanlah hari ini malam ganjil. Para ulama menganjurkan kepada kita, wabil khusus kita sekarang berada di Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Katakanlah malam ganjil, maka para ulama meyakini bahwa Lailatul Qadar biasanya turun di malam ganjil, di malam akhir Jumat Ramadan. Mudah-mudahan saja. Oleh sebab itu kalau bisa malam ini tidak tidur, kita terus bertakarub kepada Allah SWT melalui iktikaf yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu. Karena Lailatul Qadar kita yakini sebuah fasilitas istimewa yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman yang umurnya begitu singkat. Kita tahu kalau umat terdahulu sampai ribuan tahun, ada yang 1000 tahun umurnya, ada yang 700 tahun. Sementara umat Rasulullah, kata beliau sendiri, a'mal ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum yujawizu ala dhalik. Umur umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali kata Rasul di antara mereka yang melebihi usia 70 tahun. Oleh sebab itu kesempatan kita beribadah jauh dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Namun Allah Maha Adil, Allah berikan satu bulan dari 12 bulan istimewa Syahrul Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala-pahala amalan kita di bulan ini untuk mengimbangi sedikitnya usia kita. Wabil khusus fasilitas istimewa Lailatul Qadar. Kalau kita menemukan satu saja Lailatul Qadar selama hidup, maka pahala kita insya Allah melebihi usia kita. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Katakanlah 80 lebih tahun. Belum tentu umur kita sampai ke 80 tahun. Tapi kalau kita menemukan Lailatul Qadar, apalagi setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, maka pahala ibadah kita akan melebihi usia kita. Sayang. Jadi para ulama di 10 malam terakhir ini menganjurkan kita untuk tidak tidur. Tidurnya kapan? Siang hari saja. Karena Rasulullah selama 20 malam pertama beliau sholat malam itu campur antara bangun dan tidur. Jadi kalau beliau letih tidur sebentar, bangun lagi, qiyamul lail lagi. Tapi khusus Rasulullah SAW di 10 malam terakhir tahajudnya, qiyamul lailnya
tidak disertai tidur. Full. Jadi kalau bisa tinggal beberapa malam lagi, kita coba untuk tidak tidur. Taharrabu lailatul qadar. Kata Rasul, intip lailatul qadar. Karena ini istimewa dan langka. Bahkan seorang ahli astronomi Amerika meyakini Lailatul Qadar itu ada. Pernah pada saat ruang angkasa melihat cahaya yang terang benderang di muka bumi, padahal di saat kegelapan malam. Ternyata itu terjadi di 10 malam terakhir Ramadan. Sifat-sifat terangnya malam tadi sama dengan yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW, di mana penuh ketenangan, kedamaian, sejuk, dan itu diyakini Lailatul Qadar. Artinya secara ilmiah sudah ada yang membuktikan keistimewaan malam. Karena malaikat turun ke bumi. Malaikat adalah nur. Khalaqtahu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Maka bagi yang diizinkan oleh Allah SWT untuk menyaksikan malaikat, cahayanya sampai menerangi bumi ini, itulah yang dialami oleh salah seorang astronom Amerika yang alhamdulillah sudah mengalam sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu selama i'tikaf? Pertama, Rasul menganjurkan untuk banyak tahajud. Apakah sama dengan tarawih? Sama. Ustaz, kalau saya sudah tarawih 8 rakaat, berapa rakaat nanti saya tarawih? Atau qiyamul lail sesudah tidur? Tidak ada batas. Sama dengan qiyamul lail biasa. Silahkan sesanggup kita. Ustaz mau 8 saja seperti tarawih, silahkan. Ustaz mau 2 saja, 4 saja. Ustaz ingin saya lengkapi jadi 20, silahkan. Karena tahajud tidak ada batasnya. Kenapa harus tahajud? Karena kedekatan kita kepada Allah makin kuat. Kalau bisa bacaannya nyaring sedikit, jangan dalam hati. Kalau sendirian, kalau berjamaah ada imam, bacaannya nyaring supaya apa? Supaya suara Al-Quran itu terasa di telinga kita, masuk ke dalam hati, dan akan beda pengaruhnya ketimbang kita membaca bacaan dalam hati. Jadi kalau tahajud Bapak Ibu disunatkan bersuara. Kalau sendirian ya suara-suara ada saja. Yang penting terdengar oleh hati. Karena suara yang kita keluarkan masuk kembali kepada telinga kita, bukan hanya lewat elektrik, ya, elektromagnetik, bukan hanya lewat itu, tapi akan melewati juga urat-urat syaraf kita. Maka getaran bacaan kita bisa membuat kita menangis. Jarang orang yang tahajud menangis kalau bacaannya lepeh gitu, jempek, susah. Jadi bisa menangis kita sedang tahajud kalau bacaannya nyaring, karena ada getaran. Nah, yang kedua, banyak istighfar kepada Allah. Karena malaikat Jibril pernah memperingatkan kepada Rasulullah pada saat beliau mau naik mimbar. Beliau mengatakan amin.
Bingung para sahabat. Naik tangga kedua, amin. Bingung para sahabat. Naik tangga ketiga, amin. Sesudah selesai ceramah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, annaka hina sa'idta al-mimbar qala amin, amin, amin. Engkau tadi ketika naik mimbar kau mengatakan amin, amin, amin. Apa itu? Ternyata kata Rasul, adanya Jibril. Waktu saya naik mimbar, Jibril datang. Terus berkata kepada saya, man adraka Ramadan walam yughfar lahu fadakhala an-nar wa abadahu Allah. Kul amin. Karena Rasulullah tadi saya mendengar Jibril mengatakan begini, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia peroleh adalah nar, masuk neraka. Katakan kepada Rasulullah amin. Maka saya mengatakan amin. Kemudian kata malaikat Jibril, man adraka abawaihi falam yabirrahuma thumma mata fadakhala an-nar fa'amadahu Allah faqul amin. Qultu amin. Yang kedua, kenapa saya mengatakan amin? Karena Jibril mengatakan begini, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tapi dia tidak pernah berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, tidak melakukan birrul walidain kepada ibu bapanya, sering menyakiti ibu bapanya, padahal ibu bapanya masih hidup, maka kalau dia mati belum minta ampun maaf kepada ibu bapanya, fadakhala an-nar, dia akan masuk neraka. Fa'amallah, maka Allah akan melemparkan dia ke dalam neraka. Faqul, maka katakan ya Rasulullah, amin. Qultu amin. Karena Jibril suruh saya mengatakan amin, ya saya amin. Begitu. Jadi merugi kita kalau selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka di malam terakhir ini, mari kita banyak istighfar kepada Allah SWT. Mohon ampun barangkali banyak dosa-dosa kita yang belum sempat kita taubat. Malam ini terbuka pintu langit, pintu ampunan Allah SWT. Di malam 10 malam terakhir, Rasul menganjurkan kepada kita selama i'tikaf ini banyak tahajud, banyak istighfar, dan banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, agar kita bisa mengukur perjalanan hidup kita dengan Al-Quran. Kita tadabbur ayat demi ayat, lalu kita hubungkan dengan diri kita. Apakah ayat-ayat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, atau Al-Quran ke utara, kita ke selatan, Al-Quran ke barat, kita ke timur? Belum nyambung dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah fitrah manusia. Diri kita adalah Al-Quran, Al-Quran adalah diri kita. Maka banyaklah baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, karena akan terasa kedekatan kita dengan Allah, sebab Allah sedang berbicara langsung kepada kita melalui ayat-ayatnya itu. Dan selama i'tikaf itu, banyaklah kita berdoa kepada Allah, karena ini saat-saatnya ijabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Rasulullah, kalau umatku bertanya, dekatkah, jauhkah aku, di mana aku?
Jawab ya Rasulullah, fa inni qarib, aku dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat tadi. Oleh sebab itu ud'uni, berdoa, maka aku akan mengabulkan. Dekat Allah melalui doa-doa kita. Ditambah bersedekah, banyaklah bersedekah. Karena balasan dari Allah berlipat-lipat selama saudara. Kita memberi makan kepada sesama, pahala orang yang diberi makan, pahala sahur orang yang diberi berbuka, itu juga menjadi milik kita. Kalau kita bisa memberi berbuka satu masjid ini, maka seluruh orang semasjid ini pahala sahurnya ditimpakan kepada kita, diberikan kepada kita, dengan tidak mengurangi pahala sahur orang yang berpuasa. Maka merugikan kalau di malam 10 ini kita terlalu banyak tidur, lebih banyak kita maksiat, naudzubillah, maka Rasul menganjurkan di 10 malam terakhir, bangunlah, jangan tidur. Tahajudnya jangan disertai tidur. Tahajud lagi, baca Al-Quran, doa, istighfar, baca sholawat, terus tahajud sampai matla'il fajar, sampai fajar tiba. Baru nanti sesudah subuh bolehlah, kalau tidak ada pekerjaan kita tidur. Yang siang kalau tidak ada pekerjaan kita tidur untuk mengimbangi nanti malam akan bisa bangun lagi, tidak tidur lagi selama 10 malam terakhir. Itulah saja barangkali hikmah untuk di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah Ramadan kita dengan lebih takarub kepada Allah melalui i'tikaf. Dan i'tikaf itu terakhir Pak, i'tikaf itu jangan ngobrol. I'tikaf itu enggak boleh kita bercakap-cakap, berngobrol-ngobrol, ya harus khusus sendiri-sendiri. Bahkan Rasulullah, para sahabat itu sengaja bawa tenda ke masjid Pak, karena masjidnya kurang, akhirnya tendanya di halaman-halaman, dan halaman itu pun dianggap masjid. Maka mereka masuk ke tenda-tenda untuk khalwat, untuk bersepi hanya dengan Allah, tidak ngobrol. Jadi kalau i'tikaf sambil ngobrol, kalau kayak cerakah, adu bangko, ya, sudah bohong i'tikaf dan itu. Karena makna i'tikaf adalah al-muqfu fil masjid lil ibadah taqarruban ila Allah. Jadi makna i'tikaf adalah diam, bukan ngobrol. Diam di masjid. Bukan sekedar diam dalam arti duduk, tapi diam juga tidak banyak bicara dengan orang lain, seakan-akan kita sendiri-sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saja barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin, hidayah, inayah, riayah, taufik kepada kita semua, memberikan rezeki yang penuh keberkahan, sehat jasmani dan rohani, dan kita bisa memaksimalkan di 10 malam terakhir dengan lebih takarrub kepada Allah SWT. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada jemaah